Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang jihad, radikalisme, umat beragama, dan Islam modern. Berikut anggota kelompok 7. Yang pertama, jihad dan radikalisme, makna dan ragamnya. Isu terorisme di Indonesia kembali mencuat ke permukaan seiring terjadinya serangkaian teror bom di beberapa wilayah. Spekulasi bermunculan bahwa teror ini dilakukan oleh para pendukung paham keagamaan radikal, terutama yang berafiliasi kepada ISIS. Namun demikian, jika ditelisik lebih jauh, peristiwa kekerasan atas nama agama demikian tidak semata didorong oleh motivasi keagamaan, tetapi juga alasan-alasan ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain. Kemudian terlepas bahwa aksi terorisme bisa dimotivasi oleh sejumlah alasan yang berbeda, tetapi selama ini selalu erat dikaitkan dengan kecenderungan pemahaman keagamaan yang radikal. Radikalisme agama memang bukan kasus baru dalam sejarah bangsa ini, tetapi belakangan ini paham dan gerakan radikal keagamaan demikian memperoleh momentum seiring dengan keterbukaan iklim politik di Indonesia pasca Orde Baru dan luasnya jaringan Islam radikal internasional melalui internet dan media sosial. Beberapa kelompok radikal yang hadir di Indonesia antara lain adalah Al-Ikhwan Al-Muslimun dari Mesir, Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI dari Lebanon, dan Salafi dari Saudi Arabia. Kelompok militan ISIS ini gencar melakukan propaganda melalui internet. Pemahaman keagamaan atau ideologi mereka yang cenderung berbeda dengan pemahaman keislaman yang selama ini dipegangi oleh Muslim di Indonesia sering menimbulkan gesekan horizontal. Demi mencerahkan pemahaman mahasiswa yang kerap dijadikan sasaran oleh kelompok-kelompok radikal keagamaan mengenai beberapa hal penting di dalam Islam, berikut ini akan diberikan penjelasan tentang definisi jihad, diskusi seputar moderasi Islam, dan fenomena radikalisme agama. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi definisi dan ragam jihad. Kata jihad berasal dari kata jahad yang berarti sungguh-sungguh, letih, sukar. Secara morfologis, kata jihad berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari fi'il jahada, yujahidu, mujahadatan, wajihadan, yang artinya mencurahkan segala kemampuan dalam menghadapi kesulitan. Jihad menurut pengertian beberapa tokoh dan Quran surah Al-Hajj adalah sebagai berikut. Menurut Al-Qurtubi mengartikan jihad sebagai semua usaha untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menolak segala godaan dan ajakan untuk berbuat zalim dan kufur. Selanjutnya menurut Al-Raghib Al-Asafani berkata, jihad adalah bersungguh-sungguh dan mengerahkan seluruh kemampuan dalam melawan musuh dengan tangan, lisan, atau apa saja yang ia mampu. Lalu selanjutnya menurut Quran surah Al-Hajj ayat 78, jihad itu ada 3 perkara. Yang pertama adalah jihad melawan musuh yang tampak, yang kedua adalah jihad melawan syaitan, yang ketiga adalah jihad melawan hawa nafsu atau diri sendiri. Lalu yang berikutnya adalah ragam dari jihad. Menurut Quraisy Shihab, jihad berupa pemberantasan kebodohan, kemiskinan, dan penyakit. Lalu menurut Mustafa Al-Maraghi adalah jihad harta. Yang pertama menginfakkan harta sebagai bantuan pertolongan, solidaritas, hijrah, dan mempertahankan agama dan memelihara Rasul. Lalu yang kedua adalah kesediaan melepaskan sifat kikir dan bagil dengan cara meninggalkan harta kekayaan pada waktu hijrah. Lalu tokoh berikutnya yang mendefinisikan ragam jihad adalah Hamka, menyebutkan bahwasanya jihad dengan keringat. Apa itu jihad dengan keringat? Yaitu bekerja keras, bersungguh-sungguh, tidak mengenal lelah siang dan malam, pagi dan petang untuk hidupnya. Untuk selanjutnya adalah radikalisme agama dan pergeseran pemaknaannya. Secara etimologis, istilah radikalisme berasal dari kata radix yang berarti bertindak radikal, melakukan sesuatu secara mendasar sampai ke akar-akarnya. Berpikir dan bertindak secara radikal berarti berpikir dan bertindak secara mendasar sampai ke akar-akarnya. Kesalahan orang-orang radikal adalah bahwa mereka menghendaki perubahan mendasar yang mereka inginkan, tetapi belum tentu disetujui oleh orang lain secara cepat dan menyeluruh.
tanpa mempertimbangkan dampak-dampaknya dan bahkan menghalalkan segala cara, terutama dengan menggunakan kekerasan. Radikalisme yang seperti ini tentu saja bertentangan dengan ajaran Islam dan teladan yang diberikan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu, meskipun mengatasnamakan agama, radikalisme ini tidak ada kaitannya dengan agama, bahkan bertentangan dengan agama. Berdasarkan beberapa pemaknaan sejumlah istilah, dapat diartikan bahwa radikalisme merupakan paham, cara berpikir dan bertindak seseorang atau sekelompok orang yang menginginkan perubahan sosial, politik, ekonomi, keagamaan, dan seterusnya dengan berbagai cara yang ekstrim, berlebihan, dan bahkan menggunakan kekerasan. Pertanyaannya adalah, apakah orang yang berpikir radikal pasti bertindak radikal? Jawabannya adalah tidak. Orang yang berpikir radikal jika memiliki kebijaksanaan akan memilih langkah-langkah yang gradual di dalam merealisasikan gagasan radikal yang dimilikinya, menyesuaikan dengan kesiapan sosial di sekitarnya. Nabi SAW adalah contoh yang terbaik dalam hal ini. Tetapi orang yang berpikiran radikal dan tidak memiliki kebijaksanaan bisa jadi akan melakukan tindakan yang radikal juga, termasuk menggunakan kekerasan seperti aksi teror. Paham radikal sebenarnya tidak menjadi masalah selama ia hanya dalam bentuk pemikiran atau ideologis dalam diri seseorang. Tetapi saat radikalisme bergeser ke wilayah tindakan atau gerakan, maka akan menimbulkan masalah, terutama ketika semangat untuk merealisasikan gagasan yang radikal seperti ini termasuk dalam urusan agama. Dalam situasi ini, radikalisme cenderung kepada penggunaan kekerasan atau biasa kita sebut terorisme. Jadi, yang harus menjadi perhatian adalah radikalisme yang sudah melewati transformasi atau yang sudah menjadi ke dalam gerakan atau tindakan yang menginginkan perubahan mendasar secara cepat terkait berbagai urusan sosial dan politik, termasuk urusan keagamaan. Biasanya, radikalisme gerakan atau tindakan yang seperti ini menolak semua yang ada dan mengusung gagasan-gagasan baru yang belum tentu sesuai dengan situasi sosial, apalagi membawa kepada perubahan yang lebih baik. Cara-cara yang ditempuh untuk mewujudkan cita-cita radikal biasanya dilakukan dengan pemaksaan dan bahkan kekerasan. Yang selanjutnya, radikalisme umat beragama dan penyebabnya. Faktor-faktor yang membuat munculnya radikalisme keagamaan ada dua, yaitu internal dan eksternal. Secara politik, umat Islam bukan saja tidak diuntungkan oleh sistem, tetapi juga merasa diperlakukan tidak adil. Mereka merasa aspirasinya tidak terakomodasi dengan baik, karena sistem politiknya itu seperti pandangan mereka itu kafir, sehingga mereka merasa tidak memihak kepada kaum muslim. Menurut Abdurrahman Mas'ud, pada tahun 2006, munculnya kelompok radikal itu ada dua sebab. Yang pertama, karena mereka mengalami kekecewaan dan alienasi karena ketertinggalan umat Islam dari kemajuan peradaban barat dan penetrasi budayanya. Yang kedua, karena adanya pendangkalan pemahaman agama di kalangan umat Islam itu sendiri, khususnya angkatan mudanya. Hal itu terjadi karena mereka terpengaruh dalam gerakan Islam radikal yang berlatar belakang pendidikan ilmu-ilmu eksakta dan ekonomi. Ada pandangan yang serupa juga diungkapkan oleh Azyumardi Azra pada tahun 2002. Berkembangnya radikalisme di Indonesia disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu yang pertama, faktor internalnya, yakni adanya penyimpangan dari norma-norma agama yang benar ketika mereka melakukan perlawanan atas maraknya kehidupan sekuler yang merasuki umat Islam dengan melakukan gerakan kembali kepada autentitas Islam. Yang kedua, faktor eksternal, yakni adanya sikap represif penguasa terhadap kelompok Islam seperti yang dilakukan oleh Orde Baru yang pada gilirannya melahirkan perlawanan dalam bentuk radikalisme Islam. Dengan demikian, kemunculan gerakan Islam radikal di berbagai belahan dunia tidak terjadi di ruang kosong. Banyak faktor dan dinamika sosial yang mempengaruhi keberadaan mereka. Maka dari itu, tidak benar apapun yang menjadi tuduhan terhadap Islam yang menganggap sebagai agama sumber kerusakan yang disebabkan oleh terorisme. Selanjutnya, C. Radikalisme di perguruan tinggi, dinamika, realita, dan deradikalisasi.
Prasangka bahwa perguruan tinggi adalah pusat dan benih radikalisme menyeruak setelah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT merilis hasil risetnya tahun 2018 tentang indikasi munculnya radikalisme di beberapa perguruan tinggi negeri. Mengingat bahwa benih-benih radikalisme dan terorisme sudah memasuki dunia kampus, maka berbagai upaya penanganan harus segera dilakukan untuk menghentikan persebarannya. Salah satu solusi yang bisa dijalankan adalah deradikalisasi pemahaman keagamaan bagi generasi milenial. Deradikalisasi adalah suatu program penanggulangan aksi-aksi kekerasan, teror, dan radikalisme. Program deradikalisasi dalam bidang pendidikan ini dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya, yang pertama, melakukan review kurikulum di berbagai jenjang pendidikan untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan tindakan anti pemahaman keagamaan yang radikal. Yang kedua, melakukan seleksi tenaga pendidik dengan memastikan kesahihan pemahaman keagamaannya, terutama dalam konteks keindonesiaan. Yang ketiga, mengadakan diskusi-diskusi publik terkait fundamentalisme, radikalisme, dan multikulturisme bagi pendidik dan anak didik. Yang keempat, bekerjasama dengan ormas keagamaan yang memiliki pandangan Islam moderat. D. Islam rahmatan lil alamin dan Islam moderat. Moderat dapat diartikan bersikap lunak atau tidak terjerumus ke dalam ekstremisme, sedangkan arti dari pemahaman moderat adalah salah satu karakteristik Islam yang tidak dimiliki oleh agama lain. Pemahaman moderat menyeru kepada dakwah Islam yang toleran, menentang segala bentuk pemikiran yang liberal dan radikal. Adapun istilah moderat memiliki dua makna, yaitu yang pertama, selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim. Kedua, berkecenderungan ke arah jalan tengah. Islam moderat adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, moderat merupakan salah satu karakteristik yang tidak dimiliki ideologi lain. Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 143 menyebutkan, dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatanmu. Islam moderat memahami perbedaan dan keragaman sebagai sesuatu yang wajar, bahkan sunnatullah dan rahmat. Quraisy Shihab menegaskan bahwa keanekaragaman dalam kehidupan merupakan keniscayaan yang dikehendaki oleh Allah, termasuk dalam hal perbedaan dan keanekaragaman pendapat dalam bidang ilmiah. Watak moderat merupakan ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paling menonjol. Juga i'tidal atau bersikap adil, tawazun atau bersikap seimbang, dan tasamuh bersikap toleran, sehingga ia menolak segala bentuk tindakan yang ekstrim yang dapat melahirkan penyimpangan dan penyelewengan dari ajaran Islam. Sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.